Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi semua. Kita akan melanjutkan tentang topik kita, yaitu Hadarimat Asyatat. Kali ini, insyaAllah kita akan berbicara tentang suatu permainan yang sangat besar terhadap pengakuan suatu kelompok bahwa mereka adalah keturunan dari Ahlul Bait. Kali ini kita akan melihat ke suatu kelompok yang menamakan diri Al-Fatimiyun. Al-Fatimiyun haula adalah kelompok Syiah Al-Ismailiyah. Jadi sebagaimana kita mengetahui bahwa Syiah itu terbagi atas beberapa bagian. Ada Syiah Al-Ithna Ashriyah, yaitu Syiah yang 12 imam. Ada juga Syiah yang 7, yaitu Al-Ismailiyah. Ada juga Syiah Al-Qaramita. Ada banyak golongan Syiah. Ada ulat Syiah yang ekstremis dan lain sebagainya. Tetapi dalam kaitan ini kita akan melihat kepada Al-Fatimiyin sebagai Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah artinya bahwa mereka itu mengakui adanya 7 imam, lain dengan Syiah yang 12 imam. Mereka mengaku bahwa Ja'far As-Sadiq itu sudah menobatkan anaknya Ismail sebagai pewarisnya. Tetapi Ismail itu wafat. Jadi ketika dia wafat, mereka menyatakan bahwa dia bisa saja menjadi imam yang tersembunyi, yaitu imam yang ke-7. Di situ terjadi penamaan mereka sebagai Syiah Ismailiyah atau Syiah yang percaya bahwa adanya 7 imam. Jadi mereka sebenarnya tidak disetujui oleh beberapa kalangan Islam lainnya, dari Sunnah dan dari Syiah yang ke-12 imam. Marilah kita melihat mereka itu siapa dan bagaimana mereka itu memasukkan nasab. Al-Abidiyun hum sulalat Ubaidullah al-Mahdi, wa Ubaidullah hada Iraqi al-asl, ولد في الكوفة سنة 260 للهجرة، وكان من حين ولادته إلى أن استقر مختبئا في سلمية يعرف باسمه الحقيقي، وكذلك نسبه سعيد بن أحمد بن حسين بن محمد بن عبد الله بن ميمون القداح. Ini artinya Abidiyun atau Al-Abidiyun adalah keturunan dari Ubaidullah. Keturunan dari Ubaidullah. Wa Ubaidullah hadha Iraqi al-asl. Ubaidullah adalah orang Irak. Orang dari Irak. Wulida fil Kufa sanat 260. Dia dilahirkan di Kufa pada tahun 260 Hijriyah. وكان من حين ولادته إلى أن استقر مختبئا في سلمية. Jadi
semenjak dia dilahirkan, dia hidup dalam kesembunyian, menyembunyikan diri di tempat namanya Silmiyah. Yu'raf bi ismihil haqiqi, dengan namanya yang hakiki, namanya yang benar. Wa kadzalik nasabahu, dan juga keturunannya, yaitu Sa'id ibni Ahmad ibni Husain ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Maimun Al-Qaddah. Ini memang kita melihat ada suatu atau ada seorang dilahirkan dan dia menyembunyikan diri di tempat namanya Silmiyah dan mempunyai nama hakiki. Kita akan melihat nama aslinya itu diganti dengan cara yang bagaimana. Sebelumnya kita akan melihat Silmiyah itu di mana. وتقع السلمية في الشمال السوري إلى الشمال الشرقي من حمص. Suria itu terletak di mana? Silmiyah terletak di mana? Di utara Suria dan di utara timur Hims. Hims itu sekarang salah satu kota di Syria. وهي بؤرة طائفة الإسماعيلية. Hims itu menjadi pusat kelompok Ismailiyah atau Syiah Ismailiyah. وفي تلك المنطقة بين السلمية ومسياف مات الحفيظ الرابع. Di tempat yang terletak di antara Silmiyah dan tempat yang lainnya namanya Misyaf, mata al-Hafidh al-Rabi' Ismail, cucu keempat dari Ismail itu, yaitu Ismail bin Ja'far al-Sadiq, wafat. Wa ismuhu Ali ibn al-Husain ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail. Namanya adalah Ali ibn al-Husain ibn Muhammad ibn Ismail. Wa ba'da wafat al-Hafidh al-Rabi' ila Ismail ibn Ja'far, jadi ketika cucu keempat Ismail itu wafat, wada'a du'at al-batiniyah khutta li da'watihim. Jadi orang yang mengaku Ahlul Bait itu, dan sebenarnya mereka bukan, mereka memulai merencanakan tipu muslihatnya. Qarraru fiha naqlul imam min dzurriyyat Ismail ibn Ja'far ila ibnuhum binikah ar-ruhi. Mereka berencanakan untuk mentransfer al-imamah min dzurriyyat Ismail, dari keturunan Ismail ibni Ja'far ila ibnuhum bin nikah ruhi, untuk anaknya. Dengan cara apa? Dengan nikah ruhi. Nikah ruhi artinya pernikahan spiritual. Ini memang hal yang juga tak dapat dibenarkan, yaitu Sa'id ibni Ahmad ibni Husain ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Maimun Al-Qaddah, wa taghyir ismuhu al-haqiqi ila Ubaidullah Al-Mahdi. Ini sudah jelas ada sekelompok orang yang memanfaatkan suasana. Ada yang meninggal, mereka langsung ganti nama orang yang meninggal itu dengan nama orang mereka sendiri. Ini sudah jelas ini penipuan. Jadi apalagi mereka mengatakan dengan al-nikah ar-ruhi. Jadi ini sudah jelas penipuan yang nyata dan tidak dibenarkan. Ini mungkin lebih akan menjelaskan secara lebih. Ini dalam bahasa Indonesia, cucu keempat Ismail ibni Ja'far as-Sadiq telah wafat. Namanya adalah Ali ibn al-Husain ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Ismail. Jadi kita lanjutkan. Terjadi pemindahan imamah dari keturunan Ismail
Ibni Ja'far kepada anak mereka yaitu Sa'id Ibni Ahmad Ibni Hussein Ibni Muhammad Ibni Abdullah Ibni Maimun Al-Qaddah, dan namanya diganti menjadi Ubaidullah Al-Mahdi. Ini sudah menjelaskan bahwa mereka itu memang betul-betul menggantikan nama orang asli dengan nama orang yang tidak asli. Lalu kita akan melihat Adarisah. Ada dinasti Adarisah yang pernah didirikan di Maroko. Mereka itu siapa dan siapa orang pertama yang mendirikan dinasti Adarisah di Maroko sekarang? Tapi sebelumnya, mungkin ini akan ada lebih jelas lagi. Ya maaf saja, ini harusnya kita memberikan penjelasan lebih tentang orang Abidi itu semuanya dan mengapa mereka bersikap seperti itu. لما مات آخر أئمة العبيديين علي بن الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل, jadi ketika imam terakhir Abidin itu wafat yang bernama Ali ibn Husain ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail, intaqalu an dzurriyyat Ismail ibn Ja'far as-Sadiq. Mereka sudah pindah dari keturunan Ismail ibn Ja'far as-Sadiq ila dzurriyyah Sa'id, kepada keturunan Sa'id ibn Ahmad ibn Husain ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Maimun al-Qaddah, za'imin annahu ibn as-silsilah al-Ismailiyah. Afwan. Za'imin, mereka mengaku-ngaku. Za'ama berarti tidak benar, pengakuan tapi tidak benar. Innahu ibn as-silsilah al-Ismailiyah, bahwa dia keturunan Ismail. Walaqad khalafahum fi dzalika jami' al-muslimin fi kulli makan. Pengakuan mereka itu tidak diakui oleh semua orang atau umat Islam di mana-mana. Jadi tidak diakui oleh orang Sunnah atau kelompok Sunnah atau kelompok Syiah yang ke-12. Hatta fil Maghrib nafsuhu, apalagi di Maroko itu sendiri mereka juga tidak diakui. وفي طليعة الذين أنكروا عليهم ذلك أشراف العلويين, dari mereka yang tidak mengaku bahwa Fatimiyun adalah keturunan Ahlul Bait adalah Alawiyin al-Hashimiyin. Ada juga kelompok Alawiyin dan Hashimin dari Hashim, seperti Al-Murtada, Wal-Radi, Ibn Al-Azraq Al-Musawi, wa Abu Tahir ibn Abi Tayyib, wa Muhammad ibn Amr, wa ibn Ya'li. Jadi ini salah satu kelompok yang tidak mengakui mereka sebagai Ahlul Al-Bait. ولقد ظل هذا التزوير على الحقيقة خفيا إلى حد ما. Jadi pemalsuan tersebut jadi tidak diketahui untuk jangka waktu yang lama. Hatta zaharat hadithan ba'd kutub al-Ismailiyin allati kashafat al-niqab wa mazzaqat al-astar fazal al-ghumud. Jadi ini sudah jelas bahwa mereka itu memalsukan nasab, dan memasukkan nasab itu bagi mereka untuk jangka waktu yang lama. Jadi orang yang tidak mengakui memang dari beberapa pihak, terutama dari pihak Sunnah dan pihak Syiah itu sendiri, yaitu Syiah yang ke-12 imam. Jadi mereka membohongi masyarakatnya untuk jangka yang lama. Akan tetapi di akhir-akhir ini ada beberapa buku yang membuka rahasia tersebut dan sudah mereka
ketahuan